cerdas itu seperti apa? Ya ayah yang luar biasa, yang menarik dan menginspirasi. Menginspirasi siapa? Yang menginspirasi keluarganya. Karena ayatnya kata Ustaz disampaikan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ternyata itu dibebankan kepada ayah. Ayah menikah. Halo. Santai aja. Ayah menikah, istri ayah laki-laki itu perempuan. Oh perempuan, itu punya orang tua nggak kira-kira ya? Punya orang tua. Kalau ayah hari ini punya anak perempuan, saya yakin sekali bajunya lebih mahal dari laki-laki. Betul nggak ya? Cari sekolah yang terbaik itu ayah. Cari sekolah yang terbaik, lingkungan yang terbaik, teman-temannya Pak, itu dipilih. Karena apa? Perempuan. Tapi setelah mereka dewasa, sudah dikuliahkan, tahu-tahu ada laki-laki datang, bawa uang arisan 10 juta. Ngelamar coba. Sama ayahnya diberikan, makanya semua ayah, kalau punya anak perempuan, menangis dikala menikah. Aku serahkan anak saya kepada engkau 10 juta. Uang arisan lagi coba. Dosanya semua ayah nanggung, semuanya. Haknya diberikan coba. Apa yang terjadi istri kita setelah punya suami, itu apa sih amanah dari mertua? Jangan sampai engkau, kata ayah kita, kata mertua kita, dari kecil sampai dewasa, saya sayang, saya berikan yang terbaik, sekolah yang terbaik. Tapi giliran itu kita, dia nangis, zalim nggak kira-kira kita? Halo? S1, S2 istrinya. Tahu-tahu menikah, kerjaannya sapu-sapu, cuci kaki, hanya demi berbakti sama suami. Tahu-tahu 2023, ya Allah sudah mau 40 tahun. Maka dalam Al-Quran beberapa tipe keluarga itu begini. Nah, ada yang ayahnya baiknya Masya Allah, tapi karena istrinya tidak beriman, maka anaknya satu tidak beriman. Ada yang ayahnya Masya Allah, subhanallah, na'udzubillah, jahatnya luar biasa. Tapi istrinya Asia beriman, maka anaknya Nabi. Betul nggak sih ya? Abu Jahal, suaminya, istrinya, jahat. Ada juga dalam Al-Quran, ayahnya baik, ibunya baik, anaknya juga baik. Keluarga Imran. Ayah yang mana? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 ya. Alhamdulillah 4 ya. Pede nggak ngomong 4 ya? Karena biasanya kalau suaminya lagi soleh luar biasa, lail tiap malam, saum Senin Kemis, dakwah kemana-mana, istrinya coba lihat. Oh, gue kalau malam malah taksi, coba. Tapi maafnya kalau di sini nggak ada, di sana ya saya. Abinya lagi kemana-mana, istrinya biasa, atau sebaliknya, dikala istrinya sedang soleh banget, saum tiap hari bahkan, majelis taklim 16 sampai dress code-nya ada bingung warna apa lagi coba ya. Suaminya Sabtu Ahad mancing, coba. Sepedahan, ya kan? Biar sehat. Tapi di sini nggak ada. Badminton, futsal. Apa ya? Ada yang di sini ya, nggak usah ngaku ya, nggak enak. Ada. Kenapa? Memang begitu ciri-ciri keluarga. Oh, kalau yang bareng terus kepenginnya gimana? Ternyata ayah kalau kita lihat di sana semuanya sangat bergantung pada ibunya. Bahkan di Al-Quran itu seorang ibu yang disebut satu-satunya itu Maryam. Nggak ada satupun lagi wanita yang disebut kecuali Maryam yang punya anak. Karena beliau tidak. Tapi ayah banyak banget di Al-Quran. Bahkan dialog antara ayah sama anak itu sampai 14 ayat. Bahkan doa-doa yang sering, yang terkenal, yang kita semuanya hafal, itu ayah. Kalau ada masalah, Allah kasih Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau misalkan kepingin anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Itu ayah atau ibu? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Itu ayah atau ibu? Ada apa sebenarnya? Makanya tadi Ustaz Taufik menyampaikan peran ayah, ibu itu masalah memang benar ayah, memang benar. Nanti kita bahas coba, kita uji bersama-sama. Kalau ayah nggak percaya, nanti nongkrong,
Nanti malam nongkrong, mereka yang merokok, berantem narkoba, hampir rata-rata bermasalah dengan ayah. Nyampe di rumah, sholat, main wae. Sentuhan dia jarang, apanya jarang. Tapi ya. Oh ternyata kalau kita kepengen anaknya bagus, era ini nanti kita bahas. Anaknya bagus, yang pertama kali harus bahagia siapa ya? Istrinya. Itu yang nomor satu. Kalau istrinya nggak bahagia, lihat aja coba. Suka serapa tiap hari. Anaknya laki-laki, mirip sama ayahnya, wajahnya habis. Oh ternyata perempuan itu harus bahagia. Kenapa? Karena nanti anak itu ternyata bukan setelah lahir, tapi setelah dari sini ya. Di kandungan bayi sudah belajar dua rasa. Rasa senang dan rasa takut. Itu ya. Mereka belajar dari apa? Dari siklus ultramedia. Peredaran darah dari bilik jantung sampai ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Dari ibunya. Kalau dia 7 menit, bayi akan senang. Kalau dia kurang dari 7 menit, maka bayi akan ketakutan. Bayangin istri hanya hamil, ya kan? Ayahnya malah nongkrong di soda, bayangin rasanya. Maka Allah semuanya, Allah berharap, hai hambaku minta 4 perkara dikala istri kamu hamil. Umurnya, rizkinya, amalnya, bahagianya. Mau ditentukan sama Allah di usia 120 hari kalau dalam hadis arba'in. Apa kalau saya suruh minta itu ayah. Ya Allah, jadikan anak dalam kandungan istri hamba ya Allah. Yang kita minta kadang-kadang bukan itu. Kita berharap bahwa kita kepengen keturunan yang bagus di zaman yang seperti ini. Kita kepengen anaknya yang soleh, kita kepengen anaknya baik, emosionalnya baik. Tapi kadang-kadang di sana kita terlambat. Ternyata bila anaknya, bila istrinya nyaman, istrinya bahagia, hatinya berbunga-bunga, dia mengandung, maka saraf pendengaran janin dibuka usia 6 bulan dalam kandungan ayah. Mereka mendengar semua perkataan ibunya, tapi mereka tidak mendengar perkataan ayahnya. Karena bayi tidak kenal abinya, mereka hanya mengenal ibunya. Oh, usia 6 bulan dalam kandungan, bayi itu dibuka saraf pendengarannya. Biar apa? Biar mendengar kalimat dari istrinya, dari ibunya. Kalimat apa? Kalimat takbir. Subhanallah, alhamdulillah. Bukan antum laki-laki. Bagaimana secara medis usia 4 bulan sampai 1000 hari, maka ada sensitif periode di mana seorang ibu kalau sedang hamil usia 4 bulan sampai 1000 hari kelahiran berarti, maka akan menentukan kadar emosional anak-anak. Jangan heran, ayahnya baik, ibunya baik, anaknya kalau ngomong naik, ayah jelek, pelit, minta tuh ayah dulu, uangnya buruan ayah. Jangan heran. Kenapa? Karena di usia terbaik kadang-kadang dia tidak mendapatkan itu. Maka bayi kalau lahir itu nangisnya selalu berhenti. Ya. Oe berhenti. Oe berhenti. Mereka butuh apa? Mereka sedang belajar bagaimana caranya saya kalau sedang bermasalah itu cepat berhenti. Maka bahasa bayi itu menangis. Tangisan keberapa kita pulang? Tangisan keberapa bayangin istri kita ya. Kita kerja di tempat kerja kita masih bisa senyum, bisa main catur, bisa ketawa, bisa ngebully temennya nggak sih? Laki-laki. Tapi istri kita bayangin tiap hari, oe, dia harus nyusuin. Karena apa? Kalau tangisan ke-25 baru datang ibunya, maka dia akan menjadi emosional. Konsep kehidupan yang paling baik itu di usia 0 sampai 2 tahun ya. Kenapa? Karena menyambungkan sel otak. Nah, menyambungkan sel otak itu lewat apa? Lewat ASI dan komunikasi. Maka dalam fitrah seksual 0-2 tahun, 0 sampai 2 tahun itu kedekatan harus dengan ibunya. Bayangin coba ya. Maka dengan ibunya sedang menyusui. Ayahnya nyuruh terus kayak apa jadinya. Ini panggilannya teh lembut. Umi,
tolong ini buatin kopi. Habis buat kopi sambil nyusui, air panasnya nyiprat. Inilah astagfirullah. Apa konsep kehidupan? Maka laki-laki itu kalau kepengin keturunannya hebat, maka apa di usia 0 sampai 2 tahun berikan pekerjaan yang sangat ringan buat istrinya. Kenapa Rasulullah lahir itu tidak langsung dikasih susu sapi, tidak langsung susu kambing, ada Halimatus Sa'diyah. Supaya apa? Supaya nyaman, karena demi Allah yang saya tahu, semua ibu yang menyusui anaknya, wajahnya melihat ke wajah anaknya dan lisannya keluar kata-kata yang baik. Ayah pernah lihat nggak seorang ibu nyusuin anak? Awas kamu ya, awas kamu, ada nggak kira-kira ya? Halo? Kira-kira kalau dia menyusui yang keluar dari lisannya apa ya? Subhanallah. Betul nggak kira-kira? Masya Allah, jenderal. Tapi coba kalau dikasih suruh pakai botol, yang keluar dari lisannya apa? Subhanallah atau itu doang ya? Sehingga sekarang kalau kita memel, dia juga sama. Kayak gitu. Karena konsepnya itu. Kita kepingin banget anaknya itu ikhlas. Nanti kita bahas. Ya. Nah, ternyata kedudukan anak dalam Islam itu ada begini kan ya. Anak sebagai amanah, anak sebagai generasi penerus, anak sebagai investasi, anak juga sebagai apa? Perhiasan dunia. Makanya doanya Robbana hablana itu hibah. Allah amanahkan manusia ke dalam rahim istri-istri kita ya. Tanpa syarat. Nggak peduli orang ini beriman, nggak peduli kaya. Tanpa syarat, supaya apa? Supaya ini diberikan cinta tanpa adanya, cinta tanpa batas. Karena ini akan menginginkan kalian bisa Allah. Siapa itu ayah? Hamba yang diamanahi untuk membesarkan anak yang dititipkan kepadanya. Dalam Islam, beban utama ayah itu adalah sebagai petunjuk generasi Islam yang besar. Oh gitu, tadi luar biasa. Kalau anak tidak mendapatkan cinta dari ayah, semua pekerjaan adalah ibunya. Ayahnya diam saja. Nanti kalau dia punya anak perempuan, sulit dia berbakti. Kenapa? Karena dia berubah. Saya tidak tahu kalau saya membuka, dia suka menikahi. Saya yakin kita nggak usah bicara apa yang nggak usah ini, tapi coba rasakan. Kenapa istri saya kayaknya mempercayai apa ya? Istri saya kok gak ngerti, saya tuh capek, tapi kok gak ngerti apa-apa. Semua saya dari mandiin anak, dari nyuapin, dari gendong harus saya, kata laki-laki. Sementara saya harus bekerja, sementara harus berdakwah, tapi istri saya kok gak ngerti. Saya lahir, boleh lihat bagaimana hubungan dia dengan ayah. Bagaimana dia melihat dari bayi sampai dia dewasa, dari melihat bagaimana perlakuan ibunya dengan suaminya. Maka dia gede, dia benci, dia marah. Tanpa sadar, mereka memperlakukan pasangannya juga tidak jauh berbeda dengan pengalaman yang dia lihat. Maka kasihan ayah, kasihan. Jadi bukan ganti istri aja lah, kan boleh 2, 3 atau 4. Bukan gitu kan ya. Tetapi ada apa kok bisa begini sementara dia orangnya soleha. Tapi kok bisa dia begini. Dan itu banyak. Bukan ya kayak serius gitu ya Pak. Enggak apa-apa nih saya ngomong sendiri betul. Ini enggak Pak. Luar biasa. Aku dia apa ngebutnya? Kurang figur ayah, 63% anak mengalami problem psikologi subjektif. Gelisah, sedih, suasana hati mudah berubah. Tapi Rasulullah nggak punya ayah, tapi beliau ada paman, ada kakek. Ada figur laki-laki, bahkan beliau sampai dimihrajkan sama Allah. Karena meninggal, orang yang paling dikasihi. Saking sedihnya. Oh ternyata begini, 5% kemampuan persepsinya rendah. 43% melakukan agresi terhadap orang tua.
Makanya boleh dicek ayah. Nanti anak-anak yang sulit dikendalikan, cek aja hubungannya dengan ayahnya. 70% penghuni penjara seumur hidup itu ada permasalahan emosional dengan ayahnya. Iya, Pak. Dampak keberadaan ayah cenderung memiliki emosi yang stabil. Masya Allah. Saat dewasa lebih percaya diri, lebih mudah bersosialisasi. Kenapa kok bisa? Keren. Ayah itu kalau pergi sama anaknya dari kecil, itu terlihat pede. Kok bisa? Ayah pakai motor. Anaknya kalau nganter ke Abata, itu minta di depan atau di belakang ya? Nah, kira-kira ayah itu malah gaya atau malah marah kalau anaknya pegang stang? Gaya kan? Gitu nggak kira-kira? Ayo coba kalau istri ayah. Anaknya pegang tuh rame nggak? Diam, pegangan. Dia kira-kira. Iya kan ya? Pergi sama ayah ke mall. Abi beli es krim. Sok, milih yang mana? Betul nggak? Yang ini, Bi. Oke, berapa, Pak? 80.000. Ya udah, satu. Coba kalau sama istri ayah. Ya Allah, 80.000. Yang ini berapa? Yang ini berapa? Anak udah stres di rumah. Pengen es krim, tawar sampai yang 25.000 ya. Itu beda. Dan itu dari kecil. Outing class, misalkan ada kegiatan nanti, kemana gitu, udah biarkan. Kalau sama anaknya pede, outbound, naik, apa namanya, pohon. Kalau sama ayahnya tetap diam di bawah, ya kan, mainan HP, ya kan. Tahu-tahu anaknya kemana? Nggak tahu di mana anaknya, ya kan. Tapi kalau sama istri ayah, nggak bakal jadi naik. Baru naik aja, wah, tangannya pegangan, ya kan, ya. Belum naik, udah bingung duluan, tuh jatuh duluan. Karena ketakutan. Kok bisa ini? Mulai orang tua ternyata banyak kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Kenapa kita sekarang bermasalah ya? Ada gap generasi sehingga kita merasa asing dengan mereka dan komunikasi yang menjadi kurang pas. Ayah ada yang lahir tahun 60 sampai 80. Ada ya? Oh, enggak ada. Kita lahir, mereka lahir, dilahirkan sama orang tua yang jadi orang tua yang sangat sulit ekonomi ayah. Sehingga ayah dulu, target orang tua dulu adalah kamu harus sukses. Makanya generasi X itu yang lahir 65 sampai 80, itu mereka kuat, sekolah aja jalan kaki, 3 kilo itu jalan kaki. Betul nggak ya? Dan yang dibanggakan itu kalau sukses dunia. Dulu anak saya tuh punya mobil tingkat 6 gitu. Gimana masuknya? Dan kalau mereka mempesantrenkan anak, itu nggak ada embel-embel. Langsung kamu sana ke pesantren, semua kamu belajar agama. Stop, inama amalunya kayak gitu ya. Nggak ada embel-embel apapun. Maka dulu pesantren itu jarang. Kenapa? Karena memang dia kepengennya jadi ustaz. Kemudian yang dipikirkan orang dewasa dulu, orang zaman baby boomers itu adalah anaknya bisa mencukupi kehidupannya yang layak. Maka senang banget kalau anaknya itu sukses secara dunia. Dan anak-anak yang baik tidak terlalu banyak diceritakan. Nah, lahirlah generasinya kan, termasuk saya, mungkin ayah. Generasi X yang tahun 65 sampai 80 punya anak, generasinya milenial. Makanya pesantren boarding paling banyak itu anak generasi X. Tapi niatnya beda, Ustaz apa ya? Kamu sana pesantren biar tidak terjerumus pada pergaulan bebas ya kan? Supaya kamu selamat dari lingkungan. Jadi niatnya sudah beda ya. Boleh dicek sekarang boarding itu. Putra ayah yang SMP ada, yang suruh punya SMP ada. Itu pesantren atau enggak ya? Ya kan? Karena kita takut, kamu nggak usah kaya, nggak apa-apa, yang penting baik, betul nggak? Niatnya sudah beda. Karena apa? Kita posisinya sudah beda. Nanti muncul anak generasi Y karena dia sudah teknologi, punya anak generasi Alpha, generasi Z. Lah anak ayah hari ini itu generasi Alpha. Yang pegang handphone gak usah diajarin, dia bisa kemana-mana ya. Nggak sabaran, maunya cepet, kalau ngomong terikat, nggak bisa diem. Gerak, kerjaannya tamal, sa'i, lembar jumroh, itu kerjaannya. Tuh anak-anak yang stres tuh guru TK. Tuh kayak Bu Parto, pusing nih anaknya. Laksana balik sini, itu sana coba. Di masjid saya lihat, kalau di masjid coba lihat. Anak-anak sekarang, mana ada yang cuma lina. Allahu Akbar. Apalagi sekarang di masjid banyak anak yatim. Kayaknya nggak ada anak-anaknya doang.
Ya. Nah bagaimana coba saat terjadi? Sementara generasi alfa itu kelemahannya banyak. Ketergantungan pada teknologi. Tolong ya, kalau anak baru pulang, ayah, jangan langsung dikasih HP. Apa? Kasihan Pak, kerja seharian tinggal anak daripada wajahnya itu kalau lihat HP itu teriak misalnya. Iya, tapi setelah nanti ayahnya dirindukan karena ini. Bukan karena abinya. Oke ya, tolong ya, mereka yang tiap hari melihat layar lebih dari 2 jam, maka mereka menjadi sangat tidak fokus, pemarah, gak bisa diam. Karena manajer otaknya itu kena ya, imam otaknya. Maka boleh nggak kita boleh, tapi tolong jangan malam hari, juga waktunya sebentar. Kenapa? Kalau malam hari, mereka nanti akan transfer semua yang dia lihat ke memori jangka panjang. Kapan dia transfer? Waktu bola matanya bergerak yang hitam-hitam ya. Kan kalau anak tidur itu bola matanya bergerak ya, ke kanan, ke kiri, nah itu transfernya. Kalau mau tidur lihat Siva kira-kira gimana? Tahu Siva ya? Rodanya terbang, sepedanya, yang kerjanya berantem terus. Kira-kira anak itu yang muncul loh, sepeda saya itu bisa terbang. Kalau besok dia terbangin sepeda ke teman-temannya, jangan heran. Kemudian dia buka GTA yang ditabrak sama kereta api masih hidup, coba. Sehingga hari ini, nauzubillah ada kecelakaan, bukan ditolong. Subhanallah, subhanallah. Allah Akbar. Ada kecelakaan. Biasa. Ya, kurang apa Pak? Keterampilan sosial kurang, ya kan? Langsung aja semuanya. Ada banyak hal. Saya nggak akan bahas satu-satu ya. Itu Pak. Kurang keterampilan sosial, memilih formal yang terpatah yang sulit memilih informasi, kurang konsentrasi, emosi kurang stabil, kurang aktivitas fisik dan gaya hidup. Sehingga mereka gini tuh. Masalah interaksi, masalah emosi, masalah gangguan perilaku, kecanduan gadget dan lain-lain. Itu masalah yang saat ini sedang banyak banget. Ada anak datang, usianya kelas 5 SD lagi. Dia datang sama ibunya. Ternyata anak ini kegiatannya apa ya? Ditemukan di handphone itu. Anak ini sedang memasukkan pensil ke dalam bukunya. Isuk sendiri, kemudian bolak-balik itu tidak cuma sekali dan itu sering. Kira-kira apa rasanya? Saya tanya, dia dari kelas 2. Bahkan dia suka mencium alat kelamin temannya. Pas saya tanya, seberapa rasanya? Banyak gak pengikut yang saya lihat? Belum lama, ada anak remaja datang. Ini gak bakal agak menjauh ya tadi. Ini kalau ke sama saya, ini peran ayah luar biasa. Pak, om panggil dia. Apa? Tolong saya dulu. Tapi apa? Saya berpok paras tadi. Paras kali om, kemana? Guru SD saya kemarin saya tunjuk anak itu di pesantren. Kenapa? Dia cerita. Saya di pesantren itu saya dikurung 2 minggu sama kakak saya. Saya nggak dikasih makan. Duit 3 juta. Habis. Bahkan yang ekstrim, dia dapat surat sama adik tingkat. Karena dia sudah diangkat kayak saat itu dalam musik. Kalau ada musik apa ya? Musik ya. Sekali musik. Anaknya mohon maaf, giginya nggak keluar Pak. Anak ini. Adik tingkatnya juga sama. Dan dia nyuri surat-suratnya sampai sekarang masih dipegang. Kakak terima kasih sudah melindungi aku selama ini. Karena dibully terus sama kakak-kakaknya, sama temennya tuh. Aku sudah terima kasih sudah melindungi aku, sudah temani aku. Aku nggak kuat, aku mau pulang. Dikiranya, tolong suratnya dibaca ya Kak. Dipegang tuh dikiranya mau pulang. Ternyata masuk kamar mandi, nggak keluar-keluar. Dibuka, gantung diri. Dan disampaikan keluarnya apa? Sakit.
ponakan yang muncul di televisi yang luar biasa itu, yang sampai itu dia saksinya yang 70, udah meninggal dia 70. Tapi saya nggak akan buka kemana-mana karena ini kan rahasia. Tapi luar biasa di mana? Dan ayahnya tahu nggak tahu? Taunya udah kesana kamu baik, kalau nggak kesana ada lagi yang luar biasa. Usianya kelas 5 SD. Subuh dia sampai rumah ya, sampai rumah subuh. Kenapa? Kamu dari mana? Bukannya kamu di pesantren? Gak kuat, mama, gak kuat. Kenapa kamu gak kuat? Dulu waktu kelas 3 dia teriak-teriak, gak boleh pulang. Dia taruh di situ. Kelas 5 subuh sampai dia loncat itu malam hari. Di mana Pak ada lah di Kerawang. Ternyata dia gak kuat. Sering banget dia dicium sama Ustaz. Anak ulangnya masih ada pesantren. Oh luar biasa. Kok bisa kayak gini? Luar biasa. Jadi mereka ini dengan kayak gini, tolong ayah yang dibuat aturan. Kakak, handphone itu baik, tapi tidak baik buat kalian. Itu ayah, jangan istri. Kalau perempuan karena dia mengandung, melahirkan dan menyusui nggak akan kuat. Tapi kalau ayah itu bisa. Ini baik nak, tapi tidak baik buat kalian. Kalau ayah kan jarang berbohong ya kan. Kalau ayah kan lebih tegas ya kan. Sini handphonenya nggak baik. Kalau perempuan kan kadang-kadang alasannya banyak ya. Kuotanya habis, malah ngajarin bohong. Baterainya habis, ada yang dihitam-hitamin matanya, coba. Ya kan, manipulasi. Kalau ayah enggak, maaf ya enggak bagus. Ayah pinjam motornya, enggak pernah kan, ayah itu alasan kalau bensinnya habis, ya kan. Ayah pinjam motornya, STNK-nya belum diperpanjang, kan, enggak pernah kan. Sama kayak kalau ayah. Nah, gimana caranya Pak saya sekarang? Supaya anak-anak kayak gini, saya bisa menjadi orang tua yang cerdas. Syaratnya ini, bagaimana cara berkomunikasi sama anak? Jadi komunikasi itu kadang-kadang maksud yang baik kalau disampaikan dengan cara yang salah itu menjadi salah. Jadi 7% itu maksudnya, 93% itu caranya ya dalam berkomunikasi. Makanya kita sering berantem sama anak-anak itu bukan karena maksudnya, tapi karena caranya. Ya, betul ya. Nah, tugas utama ayah itu memberikan nama yang baik. Ayah yang dulu anaknya yang ngasih nama ayah atau istrinya? Pak, semangat atau Pak? Boleh saya cek fokusnya? Oke, coba ya. Ini ya. Yang diulangi tadi yang sudah disampaikan. Saya belajar dulu. Ayah punya tangan. Oke, itu saya coba ya. Oke ya. Ular itu panjang. Ular itu begini ya kalau panjangnya ya. Ular itu panjang. Ulat itu pendek. Bisa? Ulat itu pendek. Ular itu gajah itu besar. Gajah itu semut itu kecil. Semut itu nggak boleh salah, yang salah maju. Ular itu ular siapa yang pendek? Gajah itu semut itu Masya Allah. Ulat itu ya sudah. Yang kedua, menanamkan tauhid. Kok menanamkan tauhid? Ternyata usia 0 sampai 7 tahun itu usia akidah ya. Maka nggak usah pilih sekolah kalau di sekolah itu tidak mengajarkan tentang itu. Ada tauhid, ada akhlak, ada adab, ada ilmu ya. Menurut Anda, akhlak sama adab itu sama atau tidak? Halo. Akhlak itu apa? Adab itu apa ya? Adab itu aturan ya. Dalam bermasyarakat, kalau akhlak itu pola pikir, Insya Allah. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi akhlak betul, akhlak itu beririsan sebenarnya dengan tauhid. Adab itu sikap moral yang dihasilkan dari perlakuan yang terus-menerus.
misalkan disiplin itu ada. Maka banyak negara yang beradab tapi tidak berakhlak. Secara aturan, adil, mereka luar biasa, tapi mereka menghalalkan hubungan sesama jenis. Mereka beradab tapi tidak berakhlak. Akhlak itu sikap moral yang dihasilkan dari hubungan sama Allah secara terus-menerus, hubungan ibadah. Jadi manusia kalau berakhlak insya Allah beradab. Tapi bagi mereka yang beradab belum tentu berakhlak. Kapan sih menyampaikan ini? Itu dari usia taman kanak-kanak ya. Halo? Putra ayah usianya berapa tahun? 6 tahun. Anak 6 tahun itu mereka tidak punya dendam. Anak 4 tahun itu apa-apa langsung, karena ciri-ciri anak 6 tahun ke bawah itu tidak bergerak, imajinasi bebas, haus penghargaan. Maka putra ayah kalau di sini lari-lari di masjid belok kanan belok kiri berarti normal. Kalau ayahnya yang kayak gitu berarti kesurupan. Maka kalau ada anak TK yang lari-lari biasa aja. Karena mereka memang yang normal gitu. Maka Allah berikan mereka 5 indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan seperti yang di sentra, kalau diabasakan sentra, itu mengoptimalkan itu ya. Jadi kalau anak-anak di bawah 7 tahun, itunya tidak maksimal, nanti mereka akan tidak mandiri setelah dewasa. Saya mau tanya, ayah dulu yang usia 5 tahun, 6 tahun ke sawah ada? Suka ke sawah cari belut ada? Yang suka nyari naik pohon ada? Hujan-hujanan ada? Cari ikan ada? Sampai hari ini, pekerjaan sudah 15 tahun, posisinya itu aja masih betah. Setia. Memang begitu Pak. Karena dulu, di usia terbaik, itu sudah mendapatkan semuanya. Makanya sekarang jarang minta tolong, kalau bisa tak lakuin. Bismillah. Walaupun dulu kalau sekolah buku 1 dilipat di bawah kan Pak. Ya kan? Tapi hari ini bisa menghidupi keluarganya. Kenapa? Di usia terbaik, motoriknya dimaksimalkan. Lah usia 0-7 tahun itu motorik, makanya yang dibangun itu 5 motorik, afeksi, kognisi, sosial, dan bahasa. Itu kalau di usia 0-7 tahun. Oh berarti tauhid ya? Iya. Bukan dendam. Ayah-ayah dipukul sama Mego. Masya Allah, sini mana yang dipukul nak? Ya Allah ya Rahman, Allah yang ngasih sakit, nah Allah juga yang menyembuhkannya. Bukan Masya Allah badannya gede nangis banget. Cemen pisan. Bukan itu. Karena anak-anak nggak butuh itu, mereka tahu, mereka bisa. Itu bisa. Jadi yang dibutuhkan adalah Allah dulu. Ayah takut temenin jam 2 siang. Bukan takut sama apa? Sama hantu. Hantu bang. Mana ada datang. Nanti tak gorok hantunya. Ya semakin ingat hantu. Ya kan? Buktinya saya. Ayah kenal genderuwo nggak ya? Kenal. Ya kan? Ayah kenal kuntilanak? Kuntilanak laki-laki perempuan? Rambutnya lurus atau keriting? Iya, nggak gundul kan? Kalau tuyul gundul atau enggak? Tahu dari mana? Kapan ketemu? Nggak pernah kita ketemu, salaman juga nggak pernah, benar ya? Tapi suruh jelaskan itu detail banget. Genderuwo tangannya gede-gede, ya kan? Bahkan kalau ada rumah besar, pohon besar, nah pikirannya kedua tuh. Karena kita di usia 0-7 tahun sama orang tua kita itu didoktrin, ditanamkan di dalam memori jangka panjang kita adalah sesuatu itu. Kalau kita nggak tidur, mas, nanti ada yang datang, itu. Betul kan? Maka anak-anak hindari, tidak Allah terus. Ya yuk temenin sama Abi, ayo. Tapi berlindung dulu sama Allah. Sudah keluar dari kamar mandi, pegang kepalanya begini, tidak pegang, ulat pegang. Alhamdulillah, kan sudah berlindung sama Allah. Yang kedua, makanya dia bergerak. Maka anak-anak itu kalau nanti di rumah hujan-hujanan, dibolehin ya. Kalau perlu sama ayah dia jalan-jalan. Kok masa kecil nggak bahagia? Ayahnya bukan. Saya sudah membahagiakan Pak, membahagiakan masa kecil. Jadi, itu luar biasa. Yang kedua, imajinasi bebas. Anak-anak TK itu ciri-cirinya adalah imajinasi tak terbatas. Makanya dia pegang apa, itu selalu dipraktekkan ya. Pegang gunting, rambutnya sendiri dipotong. Ya kan?
Baru dibelian sesuatu, 2 hari udah nggak ada rodanya. Beliin mobil remote nggak ada. Masuk kamar mandi, sabun habis. Pokoknya begitu deh usianya. Kenapa? Itu keren. Karena ada, Pak, mohon maaf ya, ada cerita ya. Sebut namanya Pak Sunarto padanya. Pak Sunarto, kalau di sini ada Pak Sunarto, mohon maaf ya. Ini nama samaran. Pak Sunarto itu kuliah, sarjana ekonomi, IPK-nya 4. Masuklah dia ke bank, karena bank syariah. Diuji sama manajernya, manajemennya geleng-geleng kepala, karena semua soal tidak ada satu pun yang tidak dijawab dengan sempurna. Ini orang atau hebat banget, luar biasa. Masuk sesi kedua. Apa sesi kedua? Wawancara. Manajer ini geleng-geleng kepala, satu pun pertanyaan tidak ada yang bisa dijawab. Nggak nyambung bahkan. Tahu kenapa? Karena mereka gagal di usia terbaik 0 sampai 7 tahun. 7 tahun hanya berpikir baca, ngaji, tulis. Itu terus fokus. Sehingga apa? Kemampuan dia untuk berimajinasi, untuk menyelesaikan masalah itu hampir tidak ada. Bahkan di rumah dikomentari terus. Mohon maaf ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Penghargaan. Kita sudah bilang, ayo kita lillah, ayo kita ikhlas. Sekarang nggak bisa. Anak-anak datang ke ayah itu usia 0 sampai 7 tahun, nanti 12 tahun ke sana mereka pergi dari ayah. Ayah ada punya anak SMP, SMU ada. Kalau pulang ke rumah masuk kamar atau ngobrol sama kita? Mohon maaf ya. Kalau masuk kulba pulang sekolah nggak ngobrol lagi sama kita, masuk kamar main HP ya. Kenapa? Mereka sudah pikirannya sudah sosial, teman-temannya luar biasa. Anak-anak datang ke tempat kedua orang tuanya itu 0 sampai 7 tahun. Makanya kalau ayah putus, nggak punya uang, dipukul sama temennya, dia lari ke orang tuanya. Abi, Umi, Abi, Umi. Kalau hari ini ayah tidak berikan itu, maka dia akan ambil setelah dewasa. Jangan salah, kalau ada anak yang suka buat ulah setelah remaja, itu mereka minta waktu kita. Jangan heran kalau ada sudah menikah, sudah punya anak, anaknya dititipin lagi kepada orang tuanya. Jangan-jangan mereka mengambil haknya yang dulu hilang. Maka ayah, bagaimana mau lembut hatinya? Ayah boleh cek. Kalau ayah tidak pernah mendapatkan kelembutan, tapi jangan ngaku ya. Ayah yang dulu jarang ngobrol sama ayahnya, ada kan? Yang gede asal besar gitu ya. Hari ini suruh minta maaf sama istri, beratnya luar biasa. Ayah suka ngerayu istrinya nggak ya? Jarang kan? Beli baju dia sendiri, istrinya ya kan? Kok nggak jawab ya? Saya nggak pede banget. Ya gimana? Karena dulu tidak mendapatkan itu. Bagaimana suruh mesra sama pasangannya? Mi, makasih ya Mi. Mi, maaf ya Mi. Abi teh banyak kerjaan. Jadi nggak bisa bantu, berat. Kenapa? Karena dulu tidak mendapatkan sentuhan dari ayah. Oh, berarti hari ini di usia TK Bata ini ya Pak, anak saya ini fasenya apa? Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan sangat tinggi ya. Makanya ayah kalau masuk masjid, sekali diajarin ngasih kenceleng, besok dia yang minta. Betul? Abi, mana yang buat kotak amal? Betul kan? Itu pelajaran yang akan mereka ambil sampai dewasa. Ini doa ayah. Ya Allah, jadikanlah anak hamba ahli sedekah. Tapi waktunya kapan? 0-7 tahun. Makanya anak 0-7 tahun ada pengamen lewat, ada pengemis datang ke rumah. Abi, ada yang minta-minta. Sekali dikasih, besok ada pengemis, pengamen. Insya Allah dia yang teriak duluan. Abi, ada pengamen. Benar nggak ya? Yang jadi masalah yang dimasukinnya. Konseleng datang, ya kan? Dimasukinnya gambar golok. Kamu kencelengnya balik lagi, takut dibelah. Ya kan? Oh, uangnya. Karena apa? Anak ini sedang belajar tentang ini. Ayah, beliin sepeda baru. Oke, tapi jangan dibawa keluar ya, nanti rusak. Paling 2 hari dibawa keluar. Yang naik ya, temen. Anak kita yang dorong, gitu kan? Ya kan? Tapi itu mereka kasih mobil remote 750.000, awas jangan mainin keluar, buat berapa.
Tahu-tahu akhirnya pulang nangis, rodanya nggak ada. Sama siapa? Temannya. Kita marah nggak? Marah kadang-kadang. Padahal nggak usah, karena mereka sangat senang. Kalau apa? Aduh, bagus banget Mego. Yang beliin siapa? Coba. Makanya ayah kalau pulang ke rumah, kalau lagi libur Sabtu sama Ahad, stres nggak lihat anak-anak tuh. Kalau saya stres ya, ayah temennya datang, semua dikeluarin tuh, mainan yang udah usang aja dikeluarin, kulkas dikeluarin, karena mereka sedang kepengen temennya bilang ganteng banget. Maka Abi ayah tolong ya kasih tahu berdua sama Abi, jika Abi ada kamu dan itu yang kepala ini anak saya yang sudah diajarkan, masya Allah, tapi dia dikenalin sama teman saya karena dia bangga banget. Yang saya tahu hampir rata-rata anak-anak itu akan ayahnya, karena dia sangat menjauhkan ayahnya. Kalau dia perempuan dia akan mencari suami yang tinggi hatinya. Kalau dia baik, kalau dia keras, maka dia akan mencari laki-laki yang sama kerasnya untuk melawan ayahnya. Bentuk karakter, menjadi role model, beberapa kebiasaan orang tua terhadap anak-anaknya. Saya nggak akan bahas ini, mungkin ini tidak menyenangkan ya. Menanamkan ranjau mental itu apa sih? Jadi kita memuji karena anak-anak itu berprestasi ya. Ayah, aku kata Ustaz Taufik tadi hafalannya bagus, aku diajak terus, sekarang sudah di 28. Masya Allah, baru dipuji. Tapi kalau dia pulang biasa tidak dipuji, maka dia berpikir hanya prestasilah yang membuat orang itu baik. Saya tanya sama ayah tiap hari kalau sama anak itu banyak memuji atau banyak nasihat? Banyak memuji apa nasihat? Kira-kira menjemukan banget dari luar dia. Abi pulang. Dia sedang butuh apa? Sedang butuh penghargaan karena fasenya ingusnya naik turun. Kira-kira dipegang nggak? Bersih nih. Udah mandi belum? Belum. Gimana sih setengah 6 belum mandi? Coba baru pulang udah begini. Maka di dalam sebuah kajian, satu hari orang dewasa itu berbicara kepada anak yang sangat tidak bermanfaat itu 465 sampai 67 kali setiap hari. Yang positif, yang menjadi vitamin mereka secara emosional itu 63 sampai 64 kali. Selisihnya 400 banyak. Dari bangun pagi, yang bangunin sholat subuh ayah atau istri ya? Bangun pulang dari masjid belum bangun, dengerin nggak ya? Habis bangun dia sholat, masih diomong nggak? Sholat wudunya cepat banget, sholatnya ngebut diomong nggak? Sholat apa? Lihat TV diomong nggak? Pagi-pagi TV aja. Makan diomong nggak? Makan saya beresin, kasihan mama. Mau pergi, habis mandi, ayahnya mau mandi, dia mandi duluan. Habis mandi dia lari, cepet banget mandi. Itu berantakan, ini basah semua, karpet gimana sih kamu cara mandinya? Diomong lagi, main, jangan sama Mego, diomong lagi. Kata dia di rumah itu sama, dia sama, makan sama, mari kita sama. Dan nanti saya pulang kemana ya? Maka mereka yang ngobrol duluan, mereka yang dalam teman-temannya berbuat negatif itu ditepuk tangan. Karena anak kita kalau melempar petasan ke rumah orang, temannya tersenyum dan kemarin. Makanya dia merasa diakui. Maka jangan heran kalau ada anak yang jahilnya luar biasa. Semakin dikomentari dia semakin jahil. Terus harus gimana saya Pak?
sekarang deh, jangan bahas ini. Oke, orang dewasa nomor satu harus percaya sama anak, percaya sama sekolah, percaya sama kurikulumnya. Itu nomor satu ayah. Kenapa harus ayah yang memilih sekolah? Kenapa bukan ibu yang memilih anak-anaknya sekolah? Karena nanti yang berdoa itu ayah. Kalau sudah pilih sekolah itu ayah, tolong yang percaya, tolong yang ikhlas. Kemudian jangan menjadi beban. Kenapa? Karena hujah ayah nanti sama Allah ini yang paling keren. Hai hambaku, manusia tidak akan bergerak kakinya sebelum 4 perkara itu ditanya. Hartanya dari mana dan buat apa ya Pak? Nomor satu, saya sekolahkan di Abata ya Rob. Saya tahu di sana ada Ustaz Taufik, beliau itu habis Quran ya Rob. Saksinya boleh dipanggil sekarang. Beliau lah dipanggil. Siapa tahu beliau di surga, kita belum. Ya? Tarik-tariklah beliau. Saya dulu pernah di Abata, kan jadi naik bareng. Itu saksinya. Oh berarti harus laki-laki yang mencarikan sekolah. Percaya sama kurikulumnya. Kalau sudah percaya harus ikhlas. Jangan ngebanding-bandingin dengan sekolah yang lain. Kalau sudah ikhlas mesti tawakal. Ya Allah, semoga pilihan hamba engkau ridho. Habis tawakal itu apa? Ikhtiar, usaha. Karena yang usaha di rumah ada laki-laki bukan perempuan. Maka tolong dibantu ilmunya supaya berkah. Apa yang disampaikan oleh gurunya semuanya itu berkah. Sebelum tanggal 10 lunas SPP. Bayar SPP-nya berapa SPP apa? Kayaknya ada yang nggak apal deh ayahnya teh. Nggak tahu istri saya Pak gitu. Berapa Pak ya? 100, 650.000 seminggu atau sebulan? Minta sorga, betul? 650.000 ayah demi Allah ayahnya mendapatkan anak yang baik, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Kalaupun kita sudah meninggal, kita akan dapat itu. Kalau nanti dia diajarkan Al-Fatihah, kalau di Abata diajarkan adab, kalau di Abata diajarkan keilmuan agama, maka kalau nanti kita meninggal, anak kita itu melakukan itu, kita dapat nggak ya? Dapat. 650 kalau dipegang ayah kuat berapa hari? Oh sehari kelar ya. Itu nggak sih ya? Kita pegang uang 650 itu kadang sehari 2 hari habis, apalagi langsung ke mall. Luar biasa. Pancing nggak habis lah. Tapi untuk anak kita sebulan. Maka orang tua kita dulu ayah. Boleh coba orang tua kita kadang petani kecil-kecilan. Pedagang juga kecil-kecilan. Anaknya 11. Tapi berkah anak-anaknya hidup. Kenapa? Karena orang tua kita itu kalau punya rezeki. Yang pertama kali beli beras. Yang kedua bayar anak sekolah. Tapi anak saya 7 Ustaz. Lumayan juga anak kayu. Gitu ya. Jadi nomor satu bismillah ya. Pokoknya udah kalau untuk masalah ilmu supaya ilmunya bermanfaat. Bismillah. Percaya sama sekolah yang lain. Yang kedua gimana? Oh kenal kepribadiannya. Nah pertanyaan saya, ayah kenal nggak sama anaknya? Anak ayah terbuka atau tertutup? Atau buka tutup deh? Terbuka atau tertutup ya? Ciri-ciri anak terbuka deh, saya ngomong dulu. Pinter beralasan, nggak bisa diem, kurang sabaran, berantakan. Ada anak yang kayak gitu? Ngeyel, yang ketiga ada. Berarti anak apa bertanya? Terbuka. Anak yang tertutup itu santai, ya kan? Ngambekan. Kalau janjiin sekali nagih terus, dan lain-lain. Ya. Sekarang untuk permudah, seperti ayah, seperti apa putra? Apa? Anak Anda dilahirkan.